Malam sunyi, bintang merunduk, angin berbisik, rahasia terungkap. Guys pemirsa sebangsa senusantara tercinta. Pernah gak sih dirimu lagi rebahan estetik di teras sambil meratapi nasib? Terus tiba-tiba mikir keras. Ini negeri Konoha plus 62 kapan majunya, ya kalau warganya cuma sibuk scroll medsos nyari gosip. Padahal di Circle Lambe sebelah udah ugal-ugalan ngebahas sosok Sakti Mandraguna yang katanya bakal turun dari langit bawa perubahan besar-besaran buat kita semua. Aslina itu Jo. Aku mah apa atuh cuma warga sipil biasa yang nungguin keajaiban sambil mikirin cicilan perabotan yang makin menumpuk tiap bulan. Tapi si abang kreator di konten sebelah malah asyik banget nge-spill ciri-ciri sosok gaib bin misterius yang digadang-gadang bakal jadi juru selamat kita dari segala keterpurukan. Gelo siah mah. Padahal circle tongkrongan kita nyari kerjaan serabutan aja susahnya minta ampun sampai bikin otak mau meledak. Ambiar pisan rasanya rutinitas ini. Hahaha. Tapi sebentar dulu ya guys. Sebelum ubun-ubun kalian mendidih dan circle supranatural dari berbagai penjuru mata angin menyerang warkop kita yang damai ini. Diriku ini mau menegaskan dengan sangat serius kalau obrolan duo case kita ini murni cuma tontonan komedi hiburan circle tertutup semata. Kagak ada maksud sama sekali buat menyindir individu tertentu, kelompok manapun, instansi pemerintah Konoha, apalagi menyinggung perasaan makhluk gaib penunggu pohon beringin di perempatan jalan sebelah. Kumaha dirimulah kalau masih ada yang mau baper atau masukin ke hati. Kita mah di sini cuma mau adu mekanik logika santai sambil ngopi biar gak overthinking menghadapi kejamnya dunia nyata. Neng, dirimu tahu gak kenapa belakangan ini Circle Lambe kita mendadak rame banget ngebahas Abang SP yang katanya punya watak mulia tiada tara dan kebijaksanaan tingkat dewa. Ini tuh beneran bikin diriku yang cuma lulusan SD serabutan jadi mikir keras sampai jangar ngebayanginnya. Masa iya sih sosok pembawa perubahan sebesar itu mesti nungguin ramalan kuno yang kebenarannya aja masih jadi misteri ilahi. Padahal warga plus 62 udah ugal-ugalan ngadepin kenyataan hidup yang makin hari makin bingungi dan gak ada kepastian sama sekali. Padahal mah ya Jo, si bapak di video sebelah yang ngebahas lokasi rahasia tempat Abang SP sembunyi itu kelihatan jeli banget. Udah kayak orang pinter nyari jarum di tumpukan jerami yang luasnya segede lapangan bola. Aku mah liur dan gak telisisasi banget ngeliat netizen di kolom komentar yang dengan polosnya percaya kalau beliau bakal tiba-tiba muncul dari balik gunung bawa sekarung uang tunai buat ngelunasin utang kita semua. Gundul mukui ah. Mending kita mikir besok pagi mau makan apa daripada nungguin keajaiban yang kejelasannya masih ngambang di awan. Neng, tahu gak kenapa? Diriku ini yang selalu setia nungguin Abang SP. Iya benar. Karena kita sama-sama bikin ambiar kalau gak bisa ngasih kepastian masa depan. Anjay. Tapi beneran deh. Si abang konten kreator itu nyebut kalau watak beliau tuh kelewat sabar banget menghadapi netizen Konoha yang hobinya cuma nyinyir dan sambat tiap hari. Padahal kalau dipikir-pikir pakai logika warung kopi yang paling sederhana, kalau Abang SP beneran muncul sekarang di tengah kota, pasti beliau langsung diajak kolaps bikin konten reaction atau minimal disuruh open endor circle tertutup biar viral. Hahaha. Gelo siah mah Jo. Ngadi-ngadi pisan emang pemikiran maneh kalau udah bahas beginian. Tapi emang benar juga sih faktanya. Sifat Abang SP yang digadang-gadang punya ilmu supranatural tinggi itu malah dibikin komoditas tontonan pemersatu bangsa sama circle pencari AdSense yang haus akan klik. Aku mah sedih plus gede liat warga sipil yang mangut-mangut aja dengerin teori konspirasi ugal-ugalan tanpa disaring dulu pakai saringan tahu. Bikin oleng Kapten Aslina kalau terus-terusan dicekoki info mistis begini. Makanya guys, sobat rebahan sekalian, Circle Lambe warkop kita ini harus tetap kritis dan waras biar gak kena mental massal berjamaah. Bayangin aja, sifat penolong dan ulas asih beliau yang legendaris itu malah dijadikan bahan tebak-tebakan berhadiah sama netizen yang mager kerja. Padahal kalau Abang SP di atas sana tahu namanya terus-terusan dibawa-bawa buat narik views konten mistis begini, mungkin beliau milih lokal duluan dari dunia medsos, atau minimal pindah server aja ke alam gaib yang gak ada sinyal internetnya sama sekali. Hehe. Nah guys, berlanjut ke poin berikutnya. Si abang di video itu juga panjang lebar ngespil sifat dan watak Abang SP yang katanya sederhana banget dalam keseharian. Tapi aura pemimpinnya itu luar biasa kuat sampai bikin musuh langsung ngedrop dan kena damage psikologis dari jarak jauh.
Dengar deskripsi itu. Diriku langsung iseng ngaca di spion motor Revo butut di depan warkop. Kok ciri-cirinya agak mirip diriku pas lagi bener-bener gak punya duit ya? Wajah lesu, auranya misterius, dan suka menghilang tiba-tiba dari tagihan ibu warung. Wah, ini mah gak bahaya tah kalau ternyata diriku yang dimaksud. Dasmu kuijo, jauh pisan ibarat langit sama kerak bumi. Aku mah gak sudi nyamain maneh sama abang SP yang asli dan penuh wibawa itu. Padahal mah di dalam konten itu udah dijelasin secara detail kalau ciri-ciri fisik beliau tuh punya tanda khusus bawaan lahir yang bikin seluruh circle supranatural auto tunduk hormat. Lah kalau maneh mah tandanya cuma panu di punggung sama dompet kosong melompong yang bikin nangis Bombay tiap akhir bulan. Jangan pisan sirah rorom beheun denger konspirasi ugal-ugalan maneh yang gak ada ujungnya ini. Hahaha. Aduh Neng, dirimu kok tega banget sih menghancurkan ekspektasi dan mimpi setinggi langit dari cowok serabutan yang lagi berjuang ini. Tapi coba deh kamu perhatiin dan tonton lagi bagian pas si bapak ngejelasin lokasi persembunyian rahasia di tanah Jawa Dwipa. Katanya tempatnya itu terpencil abis, dikelilingi kabut tebal, dan susah diakses kendaraan biasa. Lah, dipikir-pikir itu mah bukan lokasi rahasia pertapaan Abang SPGS. Itu mah perumahan subsidi di pinggiran kota yang akses jalannya emang belum dicor ama developer abal-abal. Bingungi pisan kan narasi yang mereka bangun. Kumaha dirimu lah Jo, kalau udah niat nyari celah buat ngeroast emang maneh jagonya ngeles kayak bajai. Tapi emang bener sih, deskripsi soal lokasi rahasia itu terlalu didramatisir sampai bikin penikmat emak-emak sen kiri belok kanan jadi berimajinasi yang terlalu jauh. Padahal kalau beneran beliau itu sosok yang bijaksana dan punya niat menyelamatkan negeri Konoha, ngapain juga beliau ngumpet di tempat yang susah sinyal begitu? Harusnya kan beliau nongkrong di pusat kota, gelar konferensi pers, terus langsung unjuk gigi adu mekanik benerin sistem pemerintahan yang udah ambyar ini. Tumben banget dirimu ngomongnya bener dan bernada intelek Neng. Pancen oye emang kalau udah kepancing emosinya. Ya begitulah guys. Ramalan watak Abang SP yang katanya gak suka pamer harta dan lebih milih merakyat itu. Jujur aja kontras banget sama kelakuan Circle Plus 62 zaman sekarang. Lah wong tetangga sebelah baru dapat pencairan bansos aja pamer di status medsosnya udah ugal-ugalan sampai update tiap 5 menit sekali. Standar ganda netizen kita emang membagongkan parah kalau disuruh meresapi makna kesederhanaan sang juru selamat. Hehe. Bentar-bentar. Interupsi dikit ya pemirsa sebangsa senusantara. Guys, jangan bilang Mas Argama dan Teh Faraya kalau kita lagi ngomongin ginian di sini. Wah, bisa repot urusan kedepannya kalau sampai circle sebelah tahu kita lagi membedah watak mulia Abang SP pakai candaan warkop tingkat dewa. Aku mah takut tiba-tiba didatengin rombongan fans garis kerasnya yang hobi overthinking tiap malam Jumat. Bisa-bisa kita kena adu mekanik beneran di dunia nyata, gak bahaya tah? Oke pemirsa sebangsa senusantara tercinta. Mari kita kembali fokus dan bedah babak koordinat gaib yang disebutin dengan penuh keyakinan oleh si abang konten kreator. Katanya lokasi Abang SP ini ada di sebuah titik tersembunyi yang cuma bisa dideteksi sama mata batin, dan sering dilewati angin buritan yang membawa wangsit. Buset dah. Diriku ini aja nyari alamat rumah kos buat nganter paket cot sering kesasar sampai ambyar masuk ke gang buntu. Ini malah disuruh nyari lokasi sosok manusia sakti cuma berbekal petunjuk hembusan angin mamiri. Kan ngadi-ngadi banget namanya. Asli Najo, eta konten mistis emang sengaja dibikin ribet biar otak circle rebahan makin rungkat dan terus-terusan nonton karena penasaran. Padahal mah kalau emang lokasinya bener-bener dirahasiakan oleh alam semesta, ngapain juga dijadiin tebak-tebakan kuis interaktif di feeds YouTube. Kumaha siawilah. Penikmat emak-emak sen kiri belok kanan yang logikanya kadang nyangkut aja pasti tahu. Kalau itu tuh cuma taktik basi biar penonton mantengin video berjam-jam sampai habis demi menjaga durasi retensi audiens. Gak telisisasi banget kan trik marketing jalur mistis mereka. Tapi di balik trik itu Neng, diriku jujur agak salut sama keteguhan si bapak yang bikin narasi dramatis kalau Abang SP itu punya sifat legowo walau dihujat jutaan umat. Sifat sabar tanpa batas itu loh. Mirip banget sama diriku pas lagi berusaha keras gombalin Neng tiap sore tapi malah dibales jutek dan dikatain gelo siah mah berulang kali. Tapi serius guys,
Watak pemimpin yang tahan banting kayak begini nih yang sebenarnya lagi dicari-cari banget sama warga Konoha. Yang udah terlanjur capek sama rentetan janji manis penuh kepalsuan layaknya adegan pemersatu bangsa dari para politikus warkop. Nyambung aja terus maneh Jo. Digabung-gabungin mulu kayak gerbong kereta ekonomi jarak jauh. Tapi kalau mau ngomong serius dikit, emang bener sih poin maneh barusan. Sifat asli Abang SP yang digambarkan sama sekali gak haus kekuasaan dan jabatan itu sukses bikin kita sadar satu hal penting. Kalau pemimpin sejati itu pastinya gak bakal sibuk nyetak baliho muka sendiri gede-gede secara ugal-ugalan lalu dipasang di pinggir jalan sampai menutupi rindangnya pohon beringin. Boro-boro bikin sirkel masyarakat tersenyum bahagia, yang ada malah bikin pemandangan tata kota jadi ambyar berantakan. Hahaha. Makanya dengerin tuh guys, petuah dari Ratu Kompor kita. Watak mulia, rendah hati, dan penuh wibawa dari Abang SP itu sejatinya harusnya dicontoh dan diaplikasikan. Bukan cuma dijadikan komoditas untuk didebatkan di kolom komentar sampai memicu baku hantam estetik antar sirkel lambe yang beda paham. Diriku sih secara pribadi cuma berharap satu hal. Moga aja beliau munculnya pas lagi tanggal tua begini. Biar sifat penolongnya langsung kerasa nyata buat bantu patungan bayar kontrakan kita berdua. Yayang. Hehe. Guys, mari kita cangkeman lebih dalam lagi menembus batas nalar tentang sifat Abang SP yang katanya punya kemampuan komunikasi tingkat tinggi tanpa suara. Alias murni pakai telepati nyambung ke sirkel gaib. Waduh, jancuan pisan. Ini sih gak bahaya tah bayangin kalau misalnya kita pacaran atau temenan deket ama beliau. Belum juga sempat kepikiran buat selingkuh hati atau niat bohongin masalah utang. Kita udah kena mental duluan gara-gara beliau ketahuan isi pikiran kita. Pasti bikin ubun-ubun mendidih seharian karena kita sama sekali gak dikasih celah buat ngeles sedikit pun. Aku mah mikirna dari sudut pandang yang lebih logis aja ya. Kalau Abang SP emang punya sifat sediam dan seintrovert itu, pasti beliau juga pusing dan muak banget lihat kelakuan warga plus 62 yang hobinya ugal-ugalan nebar hoax di medsos. Lihat aja tuh tren konten reaksi zaman now, isinya cuma adu mekanik ego sok pinter nyalahin orang lain. Gundulmu walafiat kalau beliau mau repot-repot turun tangan ngurusin sirkel netizen kocak geming yang hobinya cuma sambat kepanjangan tapi giliran disuruh usaha malah mager paripurna, bikin jangar lahir batin aslina. Bener banget 100% Neng. Sifat penyabar dan pengayom milik Abang SP itu pasti ada batas toleransinya kalau tiap hari harus dengerin curhatan receh warga sipil yang kerjaannya cuma minta tebakan nomor jitu buat besok malam. Padahal si bapak di video narasi mistis itu udah negasin berkali-kali kalau watak asli beliau tuh fokusnya cuma pada kemakmuran total seluruh pelosok Nusantara. Beliau sama sekali gak peduli sama urusan kemakmuran dompet pribadi para penikmat emak-emak sen kiri belok kanan yang mentalnya cuma hobi rebahan estetik sambil nunggu duit jatuh dari plafon rumah. Makanya Jo, diriku mah beneran gedek dan muak banget sama oknum kreator yang jualan ramalan usang demi ngejar view melimpah tapi isi edukasinya bener-bener zong dan bikin moral ambyar. Sifat asli Abang SP yang katanya super bijaksana dan adil itu seolah-olah dengan sengaja direduksi jadi sebatas bahan obrolan mistis tingkat warkop murahan. Efek bahayanya, hal ini sukses bikin kualitas otak netizen makin ngedrop, gampang dikibulin, dan makin malas berpikir kritis ngadepin realita. Kumaha dirimulah, yang penting bagi mereka konten FYP dan dapet cuan ngalir deres. Tapi ya gak apa-apalah ya guys. Positive thinking aja kita mah. Hitung-hitung semua konten konspirasi ini bisa jadi tontonan sirkel tertutup buat sarana healing gratisan tanpa perlu keluar modal beli tiket bioskop. Daripada kita pusing overthinking tiap hari mikirin nasib negara Konoha yang makin lama makin bingungi arahnya kemana. Mending kita kagumi aja sifat dan watak luhur Abang SP dari jauh. Sambil tentunya kita harus tetap kerja serabutan peras keringat biar masa aktif hidup kita gak berakhir mengenaskan akibat kelaparan di bumi pertiwi ini. Hahaha. Gak kerasa sampailah kita di babak akhir penantian yang mendebarkan ini guys. Di penghujung video, si Abang kreator menyimpulkan dengan nada epik kalau ciri-ciri mutlak dan lokasi rahasia Abang SP baru bakal terungkap terang benderang pas dunia lagi berada di puncak kacau-kacaunya. Lah. Dengar itu diriku langsung mikir.
Padahal zaman sekarang aja emak-emak kalau naik motor metik di jalan raya udah pasang sen kiri tapi bloknya malah ke kanan tajam tanpa dosa. Itu kan udah valid banget jadi tanda puncak kekacauan dunia wiwitan. Masa yang begini aja hilal kedatangannya belum muncul juga. Gelo Syah Mahjo, logika maneh emang selalu out of the box alias nyeleweng jauh. Etama namanya kekacauan lalu lintas lokal warga sipil, lain kekacauan dunia secara global guys. Tapi emang bener sih, watak Abang SP yang dibalut aura sangat misterius ini emang ampuh banget bikin Sirkel Lambe senusantara penasaran akut sampai lupa waktu. Setuju Neng. Sifat pengayom Abang SP yang diceritakan secara legendaris itu emang selalu berhasil bikin kita semua terkesima dan punya secercah harapan guys. Tapi pesan diriku, ingat baik-baik. Jangan sampai ramalan soal lokasi dan watak luar biasa beliau ini malah bikin mental kalian lunjak dan jadi malas nyari duit halal gara-gara nungguin keajaiban instan. Asli Najo, tumben banget hari ini deretan ucapan maneh bener, bijak, dan kagak ngadi-ngadi kayak biasanya. Dengerin tuh guys, ciri-ciri orang sukses dan bermental bajamah bakal tetap konsisten usaha walau keadaan ekonomi lagi ambiar parah sekalipun. Nah gitu dong Neng. Kompak kita kali ini bener-bener dapet chemistry-nya. Bagai adu mekanik sepasang kekasih yang serasi tiada tara. Pokoknya buat seluruh warga plus 62, Sirkel Lambe dimanapun kalian berada. Dan sobat rebahan sekalian yang budiman. Mari kita hadapi semua misteri ramalan watak, ciri-ciri, dan lokasi rahasia Abang SP ini dengan senyuman satir yang ugal-ugalan aja. Hehehe. Tibalah kita pada garis akhir kesimpulan yang sangat filosofis tapi tetap santai ini guys. Intinya, mau gimana pun ciri-ciri fisik, keagungan sifat, watak dewa, ataupun teka-teki lokasi rahasia Abang SP yang dibahas habis-habisan di video sebelah. Kita sebagai warga sipil Konoha Plus 62 yang taat pajak ini mesti tetap menjaga kewarasan. Asli guys, aku mah setuju 1000% sama closing statement absurd barusan. Mending sekarang daripada otak kalian makin ngedrop dan jangan kepanjangan, Sirkel Lambe sekalian mending langsung aja geser klik tombol like, share, dan komen yang banyak di bawah ini. Udahan dulu ya perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa di obrolan sirkel tertutup kita yang berikutnya. Jaga kewarasan kalian. Bye-bye guys. Hihihi. Rakyat merindu, suara hati mendalam, menanti terang di ujung malam kelam. Dalam langkahnya takdir terurai, pusaka leluhur.